Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah ilmu pendidikan izin mempresentasikan materi. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Randa Mika. Kemudian ada teman saya Yusuf Hoirudin dan teman saya satu lagi Mbak Murni. Lanjut, Mbak. Untuk pembahasan subtema kali ini ada 4, yaitu landasan pendidikan, asas-asas pendidikan, permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan, dan pengembangan penerapan asas pendidikan. Untuk poin A dan poin D akan dijelaskan oleh Mbak Murni. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu landasan pendidikan. Landasan dalam bahasa Inggris artinya foundation dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan fondasi. Menurut UES tahun 2003, halaman 8, bahwa landasan terdapat istilah lain yang hampir sama atau identik adalah kata dasar atau basic. Kata dasar merupakan awal, permulaan, atau titik tolak segala sesuatu. Dasar pendidikan adalah fondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara berlatih dan belajar, serta tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah, akan tetap belajar apa-apa yang tidak diketahui, menurut pendapat Hasbullah tahun 2005 halaman 25. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa landasan adalah fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan dan studi pendidikan. Menurut Fuad Ihsan, tahun 2008, halaman 119 sampai 124 mengemukakan bahwa terdapat 3 landasan pendidikan, yaitu yang pertama dengan Pancasila. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah, pada bab 3 pasal 4 tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan tanah air. Menurut Fuad Ihsan tahun 2008 120 menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah sistem kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pelestarian sistem kenegaraan Pancasila dan kebudayaan nasional. Yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada bab 13 pasal 31 yang berbunyi, ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 32 berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasional bagi pembangunan negara, termasuk pendidikan, ialah ketetapan MPR tentang GBHN karena memberikan garis-garis besar tentang kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita seperti yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Landasan pendidikan di Indonesia, yaitu landasan religius. Landasan religius ini dapat digolongkan sebagai religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Kemudian landasan hukum. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia.
Kemudian landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Kemudian landasan sosiologis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Lanjut, landasan psikologis adalah landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Yang terakhir adalah landasan ilmiah dan teknologi adalah sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, intuisi, dan wahyu. Ketetapan MPR tentang GBHN sejak tahun 1966 sampai 1988 sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPRS nomor 27 tahun 1966 bab 2 pasal 3, yaitu dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 tahun 1973, tujuan pendidikan membentuk manusia-manusia pembangunan yang Pancasila dan untuk membentuk manusia Pancasila yang sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga adalah TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, dan memperkuat kepribadian. Yang keempat adalah TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1983, pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kelima adalah TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1988, pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kemudian yang keenam adalah UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional bab 2 pasal 4. Yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Landasan hukum tentang pendidikan. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang kedua adalah pendidikan menurut Undang-Undang 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional yang mengatur tentang ketentuan umum, yaitu kedudukan fungsi dan tujuan. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mengatur tentang ketentuan umum, seperti kedudukan fungsi dan tujuan, prinsip profesionalitas. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengatur tentang ketentuan umum, lingkup, fungsi, dan tujuan, standar isi, standar proses, SKL atau standar kompetensi lulusan, serta standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hernanda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu asas-asas pendidikan. Asas pendidikan sendiri memiliki arti sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Menurut Umar Tirta Raharja tahun 2008 pada halaman 117, asas pendidikan itu dibagi 3, yaitu asas Tuduri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Lanjut. Yang pertama itu asas Tuturi Handayani yang memiliki arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh. Jadi kan kita sebagai pendidik itu kan tetap harus memiliki kewibawaan sebagai guru atau calon guru. Kemudian kita akan memberi dorongan kepada para siswa dan memberi pengaruh yang baik.
Kemudian tidak menarik dari depan, membiarkan anak sendiri untuk mencari jalannya, dan bila anak melakukan kesalahan baru pendidik membantunya. Jadi setelah kita mendorong dari belakang dengan diberi motivasi dan sebagainya, kemudian jika anak tersebut mengalami kesalahan, itu kita baru dididik dengan cara yang baik dan benar, dikasih tahu cara yang salah bagaimana, cara yang benar bagaimana. Kemudian maksud Wuri Handayani adalah sebagai pendidik hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan perilaku dan segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirancang. Kemudian implikasi asas pendidikan. Yang pertama, seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi kita sebagai pendidik itu atau calon pendidik diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan ide atau gagasan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan, entah itu nanti sesuai atau tidak, itu akan dibahas selanjutnya. Yang nomor 2, seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Jadi dalam belajar mengajar tidak hanya tentang menulis, membaca, menghitung dan sebagainya, tapi kita juga harus memperhatikan mental para siswa. Kemudian ketiga, para pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Kita sebagai pendidik itu dijadikan sebagai fasilitator seperti memberikan materi, memberikan buku-buku dan sebagainya. Kemudian para siswa nanti akan berdiskusi sendiri, tapi kita tetap mendampinginya. Kemudian motivator, jika siswa mengalami hal mengenai minat belajar atau sebagainya, kita akan memberi motivasi agar para siswa tersebut dapat memecahkan masalahnya. Kemudian untuk membimbing, jika siswa mengalami kesalahan, di kemudian hari kita dapat membimbing siswa tersebut agar dapat mencapai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ketiga ini dalam rangka mencapai tujuan belajar. Dan nomor 4, dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi terkendali. Jadi seperti yang sudah disebutkan bahwa kita sebagai fasilitator, berarti diskusi itu kita tetap mengawasi. Namun walaupun kita mengawasi, kita juga memberi kebebasan kepada para siswa tersebut untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat yang diberikan pada saat pembelajaran. Lanjut, Mbak. Nomor 2, asas belajar sepanjang hayat. Memiliki pengertian, asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau long life education. Hal ini mengandung 2 hal pokok. Yang pertama, mengajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, baik efisien waktu maupun tenaga dan biaya. Yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Jadi kita sebagai pendidik juga harus meningkatkan kemauan dan kemampuan siswa untuk belajar mandiri. Ini di luar waktu sekolah untuk dasar belajar sepanjang hayat. Lanjut, Mbak. Kemudian pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia untuk yang pertama, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal, dan non-formal. Yang ketiga, mendapatkan kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh. Lanjut, Mbak. Yang asas ketiga dan juga terakhir, yaitu asas kemandirian dalam belajar. Aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemampuan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Jadi dalam asas ini itu bagaimana seorang siswa
memiliki kemauan untuk belajar secara mandiri tanpa paksaan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Lanjut, Mbak. Kemudian ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri. Yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Yang ketiga, di dalam belajar mandiri secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Lanjut, Mbak. Kemudian C, ini akan disampaikan oleh teman saya, Mas Yusuf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya poin B, permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan. Penerapan asas-asas pendidikan dalam kegiatan pembelajaran terdapat beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian, yaitu 1. Masalah pendekatan komunikasi oleh guru. 2. Masalah peranan pendidik. Masalah tujuan belajar. Yang pertama, masalah pendekatan komunikasi oleh guru. Dewasa ini masih terdapat kecenderungan bahwa peserta didik terikat oleh penggunaan komunikasi satu arah dalam kegiatan pembelajaran dengan mengandalkan metode ceramah. Dalam komunikasi yang demikian itu, pendidik menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih tinggi dari peserta didik. Jarang peserta didik dijadikan objek komunikasi oleh seorang guru. Akibatnya arus komunikasi cenderung satu arah dan rendahnya umpan balik dari peserta didik. Komunikasi yang demikian memberikan implikasi yang negatif terhadap output pendidikan, yaitu membuat peserta didik tidak terdorong untuk belajar mandiri. Mereka lebih bergantung kepada informasi yang diberikan pendidik. Lanjut yang kedua, masalah peranan pendidik. Sejalan dengan pendekatan komunikasi satu arah yang cenderung digunakan pendidik, pendidik sering menempatkan dirinya sebagai orang yang paling dominan. Tidak jarang seorang pendidik, apakah itu orang tua, guru maupun dosen, menempatkan dirinya sebagai orang yang paling tahu dalam segala hal pada waktu kegiatan belajar berlangsung. Padahal dalam era komunikasi canggih sekarang, sumber informasi datangnya membanjir dari segala arah. Tidak hanya dari sekolah atau sejenisnya, tetapi juga bisa dari media massa seperti televisi, radio, koran, dan dari internet. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa orang tua, guru, ataupun dosen ketinggalan informasi dibanding dengan peserta didik. Sehingga dengan demikian, seorang pendidik harus mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang dikatakan sebagai upaya belajar mandiri. Selanjutnya, yang ketiga, masalah tujuan belajar. Learning to know dan learning to do belum cukup untuk dijadikan tujuan belajar. Oleh karena kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi, membuat dunia terasa semakin sempit, sehingga intensitas interaksi antar manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan asal-usul. Oleh karena itu, tujuan belajar perlu diperluas lagi dengan learning to live together dan learning to be. Sehingga dengan demikian apa yang dipelajari hari ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan lapangan kerja dan bahkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Murni. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan poin D, yaitu pengembangan penerapan asas-asas pendidikan, yaitu yang pertama, mengembangkan komunikasi dua arah. Seorang guru harus mengembangkan komunikasi dua arah untuk meningkatkan umpan balik dari siswa. Siswa tidak hanya mendengarkan dari seorang guru, tetapi juga boleh berpendapat agar terjadi dua komunikasi yang baik. Yang kedua adalah menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, dan organisator. Fasilitator sebagai penyedia layanan misalnya memberikan kasus yang harus dipecahkan atau didiskusikan. Ketika ada permasalahan, yaitu harus didiskusikan pemecahan dalam persoalan tugas.
informator sebagai pemberi informasi terkini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Motivator adalah pemberi motivasi kepada peserta didik. Jadi seorang guru juga harus memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat bersemangat dalam belajar. Organisator adalah pendidik dapat membimbing peserta didik menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran yang telah ada. Jadi harus dibimbing oleh guru ataupun tenaga pendidik. Yang ketiga adalah mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to do atau belajar mengetahui. Jadi antara guru dan siswa harus saling mengetahui sesuatu yang menjadi pokok pembelajaran. Learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Dalam proses belajar mengajar, harus melakukan sesuatu antara guru dan siswa seperti dalam melakukan pembelajaran. Learning to be, belajar menjadi sesuatu. Di sini dapat mengetahui penguasaan pengetahuan dan keterampilan, dan learning to live together. Artinya belajar hidup bersama. Jadi antara seorang guru, siswa, dan teman lainnya harus saling tolong-menolong dalam belajar dalam sekolah agar hal ini menjadi kebersamaan dalam pembelajaran. Terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih presentasi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.